dami na siya di bata mata do siya anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatay. Amin. Tapi parhorasan manugot madihita ramang dainang dongan na hinahulungan jalan na pinasupaso ni tuhatay Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 6, demikian kebenaran firman. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Demikian kebenaran firman. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Yunus merupakan kisah unik dalam sekian kisah menakjubkan dalam Alkitab. Mudah diingat karena sangat jarang kisah seperti ini terjadi. Fakta yang sangat mengejutkan, Yunus ditelan ikan besar selama 3 hari dan dimuntahkan ke darat dan hidup sehingga dapat melanjutkan panggilan Allah untuk menyampaikan pesan pertobatan kepada Niniwe. Kisah ini merupakan pelajaran atas Yunus yang tidak mau memberitahukan khotbah pertobatan kaum Niniwe. Pengalaman hidup Yunus demikian sungguh berarti 120.000 jiwa bertobat dan diselamatkan atas khotbah Yunus di Niniwe. Saudara yang kekasih, nas renungan pagi ini merupakan bahagian dari doa Yunus dalam perut ikan. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana keadaan Yunus dalam perut ikan besar itu, gelap, sesak dan mungkin penuh dengan perjuangan antara harapan dan kepasrahan. Bercampur baur dengan apa saja yang ada dalam perut ikan serta cairan lainnya yang sangat menjijikkan. Tak mungkin berpikir akan jijik bagaimana seorang hidup dalam ruang terbatas dan kadar oksigen yang terbatas pula. Dalam keadaan yang sesak demikian, Yunus berdoa kepada Tuhan. Jika kita baca isi doa Yunus ini, sebenarnya dia menyadari keadaannya yang telah memasuki dunia orang mati di ayat yang kedua. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau mendengarkan aku. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, Yunus menyadari betul bahwa dirinya sudah memasuki dunia orang mati. Lingkaran kematian sudah meliputinya. Dilemparkannya ke pusaran laut, diliputi air samudra raya. Rangkuman air menelannya seperti orang mati megap tenggelam tak bisa bernapas. Dirinya terkurung oleh palang belang, maka tak mungkin baginya mundur. Dalam keadaan demikian, Yunus memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan menyelamatkan nyawanya. Dia percaya bahwa Tuhan akan mengangkatnya dari dunia orang mati. Inilah salah satu kehebatan Yunus, bahwa dalam ketidakmungkinan ada ruang pengharapan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari isi doa Yunus, dari pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 9, Yunus memiliki pengetahuan yang baik akan ilmu alam. Sebutan dasar laut dan akar gunung. Akar gunung itu terletak di dasar laut. Di bahagian terdasar dalam laut, Yunus bersandar pada pengharapan bahwa Tuhan akan mengangkat dan menyelamatkan nyawanya. Sekalipun Yunus sudah menyentuh titik terendah dalam kehidupan, tetapi percaya Tuhan akan mengangkatnya dan menyelamatkan nyawanya. Saudaraku yang kekasih, ketika kehidupan kita berjalan dengan normal, hubungan kita dengan Tuhan mungkin berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita menganggap segala berkat-Nya adalah hal yang wajar saja. Namun ketika jalan kehidupan tidak seperti yang diharapkan, barulah kita berpaling kepada Tuhan lalu berteriak meminta pertolongannya. Setelah mengalami pengalaman buruk akibat badai yang menerpa kapalnya saat melarikan diri dari hadapan Tuhan, dari dalam perut ikan Yunus menaikkan doanya. Ratapan keluhan dan ucapan syukur ia naikkan karena terluput dari kematian. Dalam ratapan yang ia naikkan, Yunus menyadari keberadaannya yang sudah terbuang di dasar lautan, terkepung oleh arus air. Ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Namun ia masih berharap dapat melihat bait Allah ayat 2 dan ayat 6. Ia menyadari bahwa keselamatan yang ia terima berasal dari Tuhan semata ayat 9. Saudara yang kekasih, Yunus menyadari bahwa dimanapun dan dalam kondisi apapun, Allah pasti akan mendengarkan seruannya. Bagi Tuhan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni. Dan tidak ada kesulitan hidup
yang terlalu sulit untuk tidak dapat ditolong oleh Tuhan. Inilah yang menjadi keyakinan Yunus sehingga ia berani menaikkan doa di hadapan Allah yang ia layani. Pada akhirnya Tuhan membawa Yunus kepada panggilannya. Saudara yang kekasih, dalam relasi dengan Tuhan, kita akan sungguh-sungguh mencari wajahnya ketika kita diperhadapkan pada persoalan yang sulit. Bahkan harus sampai pada pergumulan antara hidup dan mati. Dalam keadaan genting demikian, belas kasihan Tuhan tetap dicurahkan kepada kita umat pilihannya. Dalam kondisi apapun yang kita alami, datanglah kepada Tuhan saudaraku, lewat doa-doa kita. Tidak ada kesulitan yang terlalu sulit untuk diselesaikannya. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga ia tidak dapat mengampuninya. Nikmatilah relasi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang begitu buruk. Kekuatan dosa membelenggu, hidup terasa porak-poranda, dan kekuatan pun seakan-akan sirna. Lalu apa yang masih tersisa dalam diri kita sebagai anak-anak Allah? Jangan putus asa. Berpalinglah kepadanya. Kita sepatutnya berseru kepada Allah dan memohon pertolongannya dengan penuh penyerahan diri kepadanya. Dia pasti akan menolong kita. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.